Doa dan renungan hari ini, rezeki berlimpah dari Tuhan saat berada di padang gurun. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah rezeki berlimpah dari Tuhan saat berada di padang gurun. Semua kita adalah orang yang sedang dalam perjalanan hidup menuju tanah terjanji. Ada suka dan duka dalam perjalanan hidup ini. Kita mohon agar Tuhan tidak membiarkan kita menderita dalam perjalanan ini. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami membuka hati untuk menerima rahmat dan berkat-Mu melalui ketaatan kami terhadap kehendak-Mu. Kami sampaikan ini dengan perantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 5. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap umat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh umat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari.
Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan sikap umat Israel kepada Tuhan ketika berada di padang gurun. Ketika berada di padang gurun, umat Israel mengeluh kepada Tuhan melalui Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan makanan yang banyak dan enak, yaitu daging dan roti seperti yang mereka dapatkan selama tinggal di Mesir. Bahkan mereka mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir dengan berkelimpahan makanan daripada mati di padang gurun karena kelaparan. Saudara dan saudariku, keluhan ini menandakan betapa mudah sekali mereka lupa akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mereka terima sebelumnya. Selama tinggal di Mesir, mereka mengeluh karena hidup menderita. Mereka ingin bebas dari penderitaan. Tuhan mengabulkan doa mereka dengan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Akhirnya, mereka dibebaskan oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir. Namun, ketika berada di padang gurun, berhadapan dengan tantangan soal makanan, mereka bersungut-sungut. Mereka mengingat makanan enak selama tinggal di Mesir. Mereka lupa bersyukur bahwa mereka bisa keluar dari tanah Mesir karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang bisa dipelajari dari peristiwa ini? Pertama, jangan lupa bersyukur. Saudara dan saudariku, bersyukur itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena apa yang kita peroleh selama di dunia ini sampai detik ini semua adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Meskipun keberhasilan, kesuksesan, keuntungan yang kita peroleh saat ini adalah hasil dari kerja keras kita, namun tetap jangan lupa bersyukur. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa beruntung, dan kita bisa bekerja keras, itu karena Tuhan yang memberikan talenta, semangat, daya juang kepada kita. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mengucap terima kasih kepada Tuhan atas rahmat yang Ia limpahkan kepada kita, tetapi pada saat yang sama, kita membuka pintu rahmat lain dari Tuhan kepada kita. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kedua, ikuti ajaran dan hukum Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berada dalam situasi padang gurun. Padang gurun di sini artinya situasi kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, atau kekeringan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apakah ketika kita mengalami atau berada dalam situasi padang gurun, kita boleh mengeluh? Jawabannya adalah boleh. Menangis dan mengeluh ketika berhadapan dengan penderitaan juga dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau merenungkan lagi tentang Tuhan Yesus yang menangis dan mengeluh, kita bisa membuka lagi video doa dan renungan pulihkanlah kondisi keuangan
penuhilah kebutuhan kami dalam channel kita ini. Kita boleh menangis dan mengeluh ketika berada dalam penderitaan. Tuhan hanya meminta kita dalam situasi ini untuk mengikuti hukum dan ajarannya dan percaya kepadanya. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa Tuhan bertanya kepada Musa, apakah umat Israel hidup menurut hukumnya atau tidak? Bila mereka mengikuti hukumnya, maka mereka akan mendapatkan roti 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Kalau dalam situasi padang gurun atau menderita, kita tetap mengikuti hukum dan ajarannya, Tuhan pasti akan selalu membantu kita, bahkan Ia akan memberikan rezeki 2 kali lipat atau lebih berlimpah lagi kepada kita. Tuhan itu luar biasa. Hal ini sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu sampai saat ini dan seterusnya. Mungkin juga kita pernah mengalaminya dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalaminya, baik juga kalau kita membagi pengalaman kita dalam kolom komentar di bawah ini. Dengan membagi pengalaman, kita tidak hanya memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan, tetapi menguatkan saudara dan saudari kita yang saat ini sedang berada dalam situasi padang gurun. Karena itu, jangan malu untuk berbagi. Dengan berbagi juga, kita akan membuka pintu rahmat lain dari Tuhan untuk kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga pengalaman umat Israel di padang gurun membantu kita untuk selalu mengikuti dan taat pada hukum dan ajaran Tuhan ketika kita mengalami padang gurun dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat yang selama ini telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk tidak lupa bersyukur atas semua rahmat dan berkat yang kami terima selama ini dari-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami dan juga kami sendiri yang mungkin saat ini sedang menderita atau berada dalam situasi padang gurun. Ya Bapa, kami mohon kuatkanlah kami yang saat ini sedang mengalami situasi padang gurun. Semoga kami selalu mengandalkan kekuatan-Mu, terutama mampukanlah kami untuk tetap setia mengikuti ajaran dan hukum-Mu. Dengan demikian, kami memperoleh rezeki berlimpah dari-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami. Bapa, kami juga mohon, semoga Engkau tetap menjadi penuntun dan pelindung kami dalam perjalanan hidup kami menuju tanah terjanji. Bila kami menghadapi lagi padang gurun, biarlah kami tetap mengikuti hukum-Mu untuk mendapatkan rezeki berlimpah
sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu atas semua rahmat yang telah kami peroleh. Semoga Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rezeki berlimpah dalam situasi padang gurun yang kami alami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.